Sebelumnya, di My Hero Academia, eskalasi pertempuran antara pahlawan dan para penjahat semakin meningkat. Bukan hanya Midoriya melawan All For One saja, tapi juga Toya melawan Endeavor dan Shoto. Lalu di saat para pahlawan sedang kesulitan, Best Jeanist dan Mirio Togata akhirnya tiba di medan pertempuran. Kedatangan mereka berdua benar-benar bisa membalikan keadaan. Para penjahat pun menjadi kewalahan hingga memaksa All For One untuk ikut campur. Dia pun memutuskan untuk mundur sementara karena tubuh Tomura sudah mencapai batasnya. Akhirnya pertempuran selesai bersamaan dengan larinya All For One. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ada banyak penjahat yang berhasil ditangkap dan ada banyak pula pahlawan yang gugur. Masih di hari yang sama, pada jam 8 malam, setelah bertempur habis-habisan, All For One berniat untuk langsung melakukan serangan kejutan. Dia mengincar Tartarus, tempat di mana para penjahat ditahan. Tartarus adalah fasilitas penjara spesial yang dirancang khusus untuk menahan bakat. Disinilah tempat ditahannya para kriminal dengan bakat-bakat yang luar biasa. Masing-masing ruangan memiliki fitur yang berbeda-beda. Setiap ruangan dirancang untuk menyesuaikan jenis bakat dan seberapa besar tingkat bahayanya. Semakin tinggi tingkat bahayanya, maka si kriminal akan ditahan semakin dalam. All For One ingin membebaskan tubuhnya yang ditahan di sana. Jadi saat ini, kesadaran All For One sedang mengendalikan tubuh Tomura yang kemudian digunakan untuk membebaskan tubuhnya sendiri. Penyerangan pun dimulai di saat para pahlawan sedang lengah-lengahnya. Mengingat ini masih hari yang sama setelah pertempuran besar, tidak ada yang menyangka bahwa All For One langsung bertindak. Dia mengerahkan beberapa Nomu untuk menembus pertahanan Tartarus. Setelah berhasil mengalahkan beberapa penjaga, All For One menggunakan bakat elektromagnetik hingga melumpuhkan seluruh sistem keamanan penjara. Hal ini membuat para tahanan kembali bisa menggunakan bakatnya masing-masing. Mereka semua pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dalam sekejap, terjadi kekacauan di seluruh penjuru Tartarus. Para penjahat yang kuat seperti Goto Imasuji, Moonfish, Stain, dan juga Kaichisaki berhasil terbebas karena insiden ini. All For One pun menjadikan beberapa dari mereka sebagai anak buah barunya. Setelah berhasil dipersatukan, mereka semua pun pergi ke penjara lain untuk membebaskan para tahanan sebanyak mungkin. Kurang lebih ada 7 penjara yang berhasil mereka taklukkan. Dan ini semua terjadi hanya dalam semalam. Akhirnya tubuh asli All For One sudah sepenuhnya bebas. Mulai dari sini dia akan berusaha merebut One For All dengan memanfaatkan penjahat yang baru dibebaskannya. 2 hari telah berlalu semenjak insiden kebebasan All For One. Para tahanan yang telah dibebaskan kini mulai mengacau di berbagai sudut kota. Mereka semua menjarah dan merampok siapapun yang ada di depan mata. Parahnya lagi, para pahlawan saat ini banyak yang terluka parah setelah melalui pertempuran sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat sipil memutuskan untuk melawan para penjahat dengan tangan mereka sendiri. Lagi pula, mereka semua juga sudah tidak percaya dengan para pahlawan semenjak Toya membeberkan kelakuan buruk Endeavor. Jadi ada atau tidak adanya pahlawan, masyarakat tetap akan main hakim sendiri. Akibatnya terjadi perang sipil di berbagai tempat. Masyarakat biasa melawan para penjahat yang kabur dari penjara. Kedua belah pihak pun sama-sama terluka akibat melemahnya keamanan negara. Saat ini kondisi negara benar-benar sangat kacau. Para penjahat berkeliaran bebas dan para pahlawan juga semakin tidak dipercaya. Hal ini pun membuat beberapa pahlawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun di saat para pahlawan mulai menyerah, masih ada 2 orang yang tetap optimis untuk memperbaiki keadaan. Mereka adalah Hawks dan Best Jeanist. Mereka berdua rajin berpatroli untuk menangkap para penjahat yang berkeliaran. Mereka juga berniat memperbaiki keadaan supaya kembali seperti semula. Pertama, mereka ingin mengembalikan semangat juang Endeavor yang sudah mulai runtuh. Dari semua pahlawan, Endeavor lah yang paling tertekan atas kejadian ini. Perbuatannya di masa lalu telah menghilangkan kepercayaan masyarakat. Terlebih lagi, semua ini disebabkan oleh anaknya sendiri. Jadi wajar saja jika dia merasa sangat terbebani.
Sebagai orang yang sangat mengagumi Endeavor, Hawks akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantunya. Sementara itu, para pahlawan yang terlibat dalam pertempuran besar saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Gran Torino, Aizawa, Bakugo, Shoto, dan Endeavor kini sudah siuman meski belum sepenuhnya pulih. Hanya Midoriya saja yang masih belum siuman. Saat ini, dia masih terbaring dan dijaga oleh All Might. Sementara di kamar Endeavor, tidak disangka-sangka seluruh anggota keluarga Todoroki datang menemuinya. Ketiga anaknya, Fuyumi Todoroki, Natsuo Todoroki, Shoto Todoroki, dan bahkan istrinya, Rei Todoroki, datang untuk mendiskusikan tentang Toya. Mereka semua merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Toya. Mereka datang untuk memberi Endeavor semacam dukungan moral agar dia tidak menyerah. Bila diperlukan, mereka semua bersedia turun ke medan pertempuran untuk menghentikan Toya. Meski masih keluarga, Toya saat ini sudah menjadi penjahat kelas berat. Jadi dia harus dihentikan dengan segenap kemampuan. Tak lama kemudian, Hawks dan Best Jeanist datang bergabung dengan keluarga Todoroki. Mereka berdua juga menyatakan dukungannya kepada Endeavor. Berkat dukungan mereka semua, Endeavor pun kembali bersemangat menjalankan tugasnya. Kemudian tanpa basa-basi, Hawks langsung menyusun strategi untuk mengatasi kondisi yang kacau ini. Dia berencana mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Lalu untuk mempersiapkan pertempuran selanjutnya, Hawks dan Best Jeanist harus tahu dulu apa inti masalahnya. Hawks pun bertanya tentang apa itu One for All kepada Endeavor. Namun Endeavor sendiri tidak mengetahui apapun tentang One for All. Dia hanya tahu bahwa Tomura sempat mengucapkan One for All sebelum mengejar Midoriya. Sementara itu, Midoriya saat ini masih terbaring tidak sadarkan diri. Namun meski tubuhnya terbaring, kesadarannya saat ini sedang aktif di alam One for All. Di sana, Midoriya bertemu dengan seluruh pewaris dari generasi ke generasi. Pada tahap ini, kekuatan One for All sudah semakin berkembang pesat hingga memungkinkan para pewarisnya saling berbicara satu sama lain. Pewaris keempat, bernama Hikage Shinomori, segera menjelaskan kenapa Midoriya dipanggil ke alam ini. Dia mengatakan bahwa One for All sudah bukan lagi kemampuan yang bisa diwariskan ke sembarang orang. Hampir semua pewaris berumur pendek karena menanggung beban yang sangat berat. Hal ini disebabkan karena tubuh mereka harus menampung bakat alami dan bakat warisan. Ibarat sebuah gelas yang sudah berisi, kemudian diisi lagi sampai meluap dan menghancurkan gelas itu sendiri. Hanya orang-orang tanpa bakat saja yang bisa menampung One for All. Ibarat sebuah gelas kosong yang kemudian diisi sampai penuh. Inilah alasan kenapa All Might mampu menampung One for All untuk waktu yang cukup lama. Karena sama seperti Midoriya, All Might adalah orang yang terlahir tanpa bakat. Orang tanpa bakat yang selalu dianggap cacat malah justru menjadi orang yang sangat istimewa. Karena kekuatan ini sudah tidak bisa diwariskan ke sembarang orang, maka kemungkinan Midoriya menjadi pewaris yang terakhir. Artinya, Midoriya lah satu-satunya harapan untuk mengalahkan All for One. Kemudian, Nana Shimura bertanya kepada Midoriya tentang apa yang akan dia lakukan terhadap Tomura. Sebagai nenek dari Tomura, Nana ingin memastikan tekad Midoriya sebelum pertempuran dimulai. Berdasarkan pertarungan yang lalu, Tomura terlihat seperti orang yang meminta pertolongan di mata Midoriya. Jadi, menjawab pertanyaan Nana, Midoriya mengatakan bahwa dia akan menolong Tomura. Nana pun menangis mendengar jawaban Midoriya. Dari sini dia tahu bahwa Midoriya memang orang yang tepat untuk mewarisi One for All. Di saat yang bersamaan, di dunia nyata, Hawks dan Best Jeanist mengunjungi kamar tempat Midoriya dirawat. All Might lah yang menyambut mereka berdua. Lalu tanpa basa-basi, Hawks bertanya tentang apa itu One for All dan apa hubungannya dengan Midoriya. Pada titik ini sudah tidak ada gunanya lagi merahasiakan tentang One for All. All Might pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada mereka. Setelah mengetahui segala informasi yang dibutuhkan, mereka pun mulai menjalankan rencananya.
Pertama, mereka membuka konferensi pers untuk menjawab segala pertanyaan masyarakat. Endeavor pun menceritakan semua kisah kelamnya yang kemudian dilanjut dengan permintaan maaf. Setelah itu mereka memberitahu semua orang bahwa Akademi Yue saat ini dibuka untuk umum sebagai tempat pengungsian. Jumlah pahlawan saat ini benar-benar tinggal sedikit. Dengan jumlah yang sangat terbatas, mereka tidak bisa melindungi seluruh bagian kota. Oleh karena itulah masyarakat diminta mengungsi ke sekolah supaya mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sementara itu, Midoriya yang sudah terbangun saat ini sedang bersama All Might dan ibunya. Pada kesempatan ini, Midoriya menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan Akademi Yue. Hal ini karena All For One mampu melacak keberadaan Midoriya. Jadi akan sangat berbahaya jika dia menetap di satu tempat. Terlebih lagi, Akademi Yue saat ini sudah menjadi tempat pengungsian umum. Oleh karena itulah dia harus pergi untuk meminimalisir ancaman bahaya terhadap orang-orang terdekatnya. All Might pun mendukung apapun keputusan yang diambil Midoriya. Mereka pun akhirnya membentuk tim khusus bersama Hawks, Best Jenis, dan Endeavor. Midoriya juga tidak lupa berpamitan dengan teman-teman sekelasnya. Dia menulis surat yang berisi penjelasan tentang situasinya saat ini, sekaligus mengucap salam perpisahan. Isi surat tersebut berbunyi, "Bakatku adalah kekuatan istimewa yang diwariskan oleh All Might. Tomura dan All For One mengincarku untuk merebut kekuatan ini. Jika terus-terusan seperti ini, aku pasti akan membahayakan kalian. Jadi, kuputuskan untuk meninggalkan Akademi Yue. Bisa bersekolah di jurusan pahlawan, bisa mengenal teman-teman kelas A, aku sungguh sangat senang. Terima kasih, sampai jumpa." Mulai dari sini, Midoriya akan menjalankan operasi khusus bersama All Might, Endeavor, Hawks, dan Best Jenis. Dia menggunakan topeng, lalu berpatroli mencari para penjahat yang telah dibebaskan dari penjara. Midoriya yang sekarang mampu mendeteksi kehadiran para penjahat dengan menggunakan bakat milik Hikage Shinomori. Bakat alaminya adalah deteksi bahaya. Dengan bakat ini, dia pun dipertemukan dengan Goto Imasuji, seorang penjahat yang pernah dilawannya pada saat pelatihan bakat. Midoriya pun menggunakan kombinasi bakat untuk melawan Goto, mulai dari deteksi bahaya, penciptaan asap, melayang, dan cambuk hitam. Kemudian untuk mengakhiri pertarungan ini, Midoriya pun menggunakan pukulan One for All Classic dengan total kekuatan 45%. Goto pun langsung tidak sadarkan diri setelah menerima serangan tersebut. Dia pun akhirnya dibawa kembali ke penjara untuk kembali ditahan. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Midoriya pun terus berpatroli di waktu siang ataupun malam. Sampai pada akhirnya, dia dipertemukan dengan salah satu anak buah All For One bernama Lady Nagan. Dia adalah seorang mantan pahlawan yang dipenjara karena sudah berkhianat. Bakat alaminya adalah sniper rifle. Dia mampu menembak dari jarak jauh, serta bisa mengendalikan peluru yang ditembakkannya. Kini setelah dia bertemu dengan All For One, dia pun menerima bakat baru yang membuatnya bisa berjalan di udara. Bakat pemberian All For One ini adalah semacam uang muka atas jasanya dalam menangkap Midoriya. Midoriya pun ditembaki secara bertubi-tubi. Serangan jarak jauh yang begitu cepat benar-benar membuatnya kewalahan. Untuk mengatasi situasi ini, Midoriya pun menggunakan asap untuk bersembunyi. Kemudian di balik asap tersebut, Midoriya bersiap menggunakan bakat milik pewaris ketiga yang disebut dengan Hake. Hake adalah bakat untuk menyimpan energi kinetik yang dihasilkan dari gerakan yang diulang-ulang. Dengan menyimpan energi di kakinya, Midoriya pun melesat untuk memperpendek jarak dengan Lady Nagan. Namun, Lady Nagan bisa dengan mudah melepaskan diri dan kembali membuat jarak. Midoriya pun menyadari bahwa ada sedikit keraguan pada Lady Nagan. Dia pun menanyakan apa alasan Lady Nagan hingga berubah menjadi seperti ini. Lady pun menjawab bahwa dia sudah muak dengan birokrasi yang busuk. Tidak semua pahlawan berhati baik seperti apa yang selama ini masyarakat pikirkan. Mereka tidak tahu bahwa ada pahlawan yang bekerja sama dengan penjahat demi popularitas dan kekayaan. Dia muak dengan kedamaian palsu yang selama ini ditampilkan kepada masyarakat.
Lady kemudian mencoba memanfaatkan kelemahan para pahlawan, yaitu kewajiban untuk menyelamatkan orang lain. Dia mengincar Kai Chisaki untuk membuat Midoriya kehilangan fokus. Namun trik yang dia pakai tidak efektif karena Midoriya mampu bergerak dengan sangat cepat. Dia mengkombinasikan Hake, cambuk hitam, melayang, lalu ditambah dengan One for All 45% yang membuatnya melesat lebih cepat daripada peluru. Dia berhasil menghindari serangan terhadap dirinya, juga berhasil menyelamatkan Chisaki. Setelah itu Midoriya langsung menyerang Lady Nagan hingga berhasil merusak senjatanya. Lalu ketika Lady akan terjatuh, Midoriya langsung menggenggam tangannya. Dia menyadari bahwa Lady Nagan masih memiliki jiwa pahlawan. Oleh karena itulah, Midoriya berusaha membuatnya kembali ke pihak pahlawan. Hatinya sempat tergerak ketika melihat ketulusan Midoriya. Namun sayangnya, All For One sudah mewaspadai hal-hal seperti ini. Dia sudah menanamkan sesuatu kepada Lady Nagan yang membuatnya meledak ketika dia berkhianat. Sebelum meninggal, Lady sempat memberitahu lokasi All For One kepada Hawks yang juga sudah tiba di lokasi. Lady mengatakan bahwa All For One menunggunya di sebuah mansion yang ada di hutan Haibori. Sementara Endeavor juga berhasil menangkap Chisaki. Mental Chisaki saat ini sudah benar-benar hancur. Rasa penyesalan sangat jelas terlihat di raut wajahnya. Dia sama sekali tidak berniat untuk berbuat jahat lagi. Saat ini, dia hanya ingin bertemu dengan ayahnya lalu meminta maaf. Sebenarnya, Lady Nagan sudah berjanji akan mengantarkan Chisaki untuk menemui ayahnya. Namun sayangnya Lady Nagan sekarang sudah tewas. Melihat kondisi Chisaki, Midoriya pun menjadi bersimpati. Dia pun berjanji akan membantu Chisaki, namun dengan satu syarat, yaitu Chisaki harus meminta maaf kepada Eri, baru setelah itu Midoriya akan membantunya. Setelah menyelesaikan urusan dengan Chisaki, Midoriya bersama beberapa pahlawan langsung menuju ke hutan Haibori. Namun sesampainya di sana, mereka hanya menemukan rekaman video All For One. Dalam video tersebut, All For One mengatakan sesuatu yang memancing amarah Midoriya. Akibatnya, kini Midoriya benar-benar mengesampingkan kondisinya sendiri. Dia terus bekerja siang malam tanpa berhenti. Semua orang mencoba memberitahunya untuk tidak memaksakan diri. Dari mulai All Might, Endeavor, dan bahkan seluruh pewaris One For All. Namun, apapun yang mereka katakan sama sekali tidak didengarkan. Midoriya tetap memaksakan diri sampai dia tersungkur karena kelelahan. Lalu di saat-saat yang kritis seperti ini, seluruh siswa 1A datang untuk membantunya. Satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan Midoriya saat ini hanyalah teman-temannya. Hanya merekalah yang bisa memahami Midoriya, bukan Endeavor, bukan juga All Might. Namun Midoriya tetap berusaha menghindari mereka. Dia tidak ingin orang-orang yang disayanginya terluka karena dirinya. Namun para siswa 1A tidak menyerah begitu saja. Mereka saling bekerja sama hingga mampu mengimbangi kecepatan Midoriya. Midoriya yang sudah sangat kelelahan akhirnya berhasil ditangkap. Pada kesempatan ini, Bakugo segera mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Bakugo berkata, "Dulu aku selalu meremehkanmu karena kau tidak punya bakat. Tapi aku malah merasa bahwa kau selalu mengungguliku. Jadi aku menindasmu supaya aku terlihat lebih unggul. Padahal kenyataannya, aku selalu kalah darimu. Itulah isi hatiku yang sebenarnya, Izuku. Maaf atas semua yang kulakukan selama ini." Midoriya pun menangis setelah mendengar semua itu. Kini, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki teman-teman yang baik, yang selalu berada di sisinya dikala suka ataupun duka. Akhirnya, dia pun dibawa kembali ke Akademi Yue. Akademi Yue saat ini adalah tempat yang paling aman di seluruh negara. Sekolah ini memiliki sistem pertahanan spesial yang bahkan lebih kuat dibanding penjara manapun. Terdapat ruangan bawah tanah dengan 3.000 lapisan dinding yang telah diperkuat. Di sana juga ada kereta bawah tanah yang terhubung dengan Akademi Shiketsu. Jadi jika terjadi serangan, para pengungsi bisa berpindah tempat dengan menggunakan kereta tersebut. Namun bahkan dengan sistem pertahanan sekuat itu pun, masyarakat masih belum bisa menerima kehadiran Midoriya.
Padahal keamanan mereka sudah dijamin. Akan tetapi mereka tetap saja takut jika All For One tiba-tiba datang menyerang. Mereka semua baru bisa merasa aman jika Midoriya tidak ada di sana. Saat ini, Midoriya benar-benar dianggap sebagai sumber malapetaka. Melihat hal ini, Uraraka pun berusaha untuk meyakinkan semua orang. Dia naik ke tempat tinggi, lalu berpidato dengan menggunakan pengeras suara. Pada intinya, Uraraka ingin menyampaikan bahwa Midoriya lah yang paling menderita dari semua ini. Jika pahlawan bertugas melindungi orang lain, lantas siapa yang melindungi pahlawan? Kondisi terpecah belah inilah yang justru diinginkan All For One. Jadi dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk melewati kondisi ini. Jika masyarakat terus-terusan menolak pahlawan, maka situasi tidak akan berubah seperti sedia kala. Akhirnya semua orang pun mulai tersadar. Mereka pun akhirnya menerima Midoriya untuk menetap di akademi. Sementara itu, All Might saat ini sedang merenung, merasa dirinya tidak berguna. Di saat Midoriya sedang menderita, dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Lalu tanpa diduga-duga, Stain tiba-tiba datang menemuinya. Disinilah jati diri Stain yang asli mulai terungkap. Dia datang untuk mengembalikan semangat juang All Might yang sudah mulai menurun. Sejak awal, Stain memang selalu mengagumi All Might. Sampai sekarang pun dia masih mendukung All Might meski sudah tidak berjaya seperti dulu. Bahkan, dia juga sama sekali tidak tunduk di hadapan All For One, yang artinya hatinya masih memihak kepada para pahlawan. Stain kemudian memberikan sebuah catatan yang berisi informasi penting yang didapatkannya dari Tartarus. Dengan informasi tersebut, Stain berharap agar All Might kembali bersemangat seperti dulu. All Might pun menangis mengetahui fakta bahwa dia masih diandalkan. Sementara di markas United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, para petinggi negara berencana mengirim pahlawan untuk membantu bertempur melawan All For One. Salah satu pahlawan dari Amerika bernama Star and Stripe saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke Jepang. My Hero Academia Season 6 selesai sampai di sini. Pertempuran besar yang melibatkan berbagai negara akan dilanjutkan di season berikutnya.